Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini mengenai spiritual dan ritual ya. Di mana perbedaannya dan sebetulnya bahkan ibadah kita ini pun sebetulnya spiritual atau ritual. Nah, kita pasti sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kalimat spiritual dan ritual ya. Nah, sebenarnya perbedaannya di mana? Lalu bagaimana cara memahaminya? Menurut saya ini hal yang sangat sepele, akan tetapi sangat luar biasa sekali pemahamannya, dan ini karena sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tanpa sadar kita semua orang itu juga melakukan hal ini. Dan bahkan juga ternyata masih banyak sekali orang yang beranggapan bahwa spiritual atau ritual itu hal yang aneh. Juga ada lagi yang berpikir justru berkaitan sama dengan hal yang mistis, klinik, perdukunan, lalu juga musyrik. Ya, banyak yang berpikir begitu. Nah, di sini nanti kita kaji bareng-bareng supaya kita semua dapat memahami maknanya secara universal ya. Spiritual dan ritual ini sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia sehari-hari ya. Tanpa sadar kita semua melakukannya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan dua hal ini, spiritual dan ritual. Nah, spiritual sendiri itu kan berasal dari kata spirit ya, dan ritual. Lalu spiritual sendiri dapat diartikan juga ritual yang menggunakan spirit atau jiwa, roh, hati ya, dan ditujukan untuk menemukan pencerahan atau cahaya ilahi atau Tuhan lah, disebut kayak gitu. Nah, akan tetapi jika kita melakukan itu tanpa itu semua, tanpa hati, tanpa jiwa, atau tanpa dengan penghayatan yang sungguh-sungguh untuk menemukan cahaya tadi, hanya melakukannya saja, itulah disebut ritual ya. Contoh, kita bekerja pun itu juga salah satu ritual sehari-hari, ritual mencari nafkah. Tapi jika kita bekerja menggunakan hati dan tujuan diniatkan untuk ibadah ya, agar menemukan cahaya ilahi itu tadi, melakukan bekerja, ini juga melakukan spiritual disebutnya. Ini kita pahami secara universal ya. Karena spiritual sendiri itu tidak hanya yang seperti orang bayangkan. Klinik itu bagian kecil dari spiritual ya, tapi spiritual belum tentu klinik kan gitu. Nah, kenapa saya ajak berpikir mengenai hal ini supaya kita dapat memahami ini semua tentang spiritual dan ritual ini secara universal. Karena nanti kedepannya memang saya akan membahas mengenai teknologi, mengenai modernisasi, yang sebenarnya itu juga berkaitan sekali dengan hal spiritual ya, agar kita dapat memahaminya ini semua dengan pikiran terbuka. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berkaitan dengan spiritual dan ritual. Contoh bekerja tadi, makan juga sama. Makan itu kan ada unsur ritualnya, kita ritual makan ya. Makan itu kan sebuah ritual sehari-hari. Tapi ketika kita makan dengan niat ibadah, menyelamatkan makanan tersebut agar menjadi manfaat untuk kita dan agar menjadi selamat juga bagi si makanan, rahmat juga bagi sang penjual, itu kan sebuah spiritual sebenarnya ya. Bahkan apapun, senggama pun juga sama, itu sangat memiliki unsur spiritual yang sangat tinggi menurut saya. Tapi saya tidak akan membahas ke sana, mungkin di lain kesempatan nanti saya akan mulai membahas ke sana. Jadi kalau apapun yang kita lakukan tanpa penghayatan, tanpa jiwa, tanpa hati, tanpa ruh untuk menemukan sang cahaya ilahi itu tadi, artinya semua hanya sebagai ritual saja, termasuk ibadah kita itu ya. Ibadah seperti apapun, yang entah di tempat ibadah A, B, dan C, kalau hanya sebagai rutinitas sehari-hari, itu bukan spiritual, melainkan ritual saja ya.
Makanya banyak ulama bilang atau pandito bilang itu kan khusyuk lah gitu, bersungguh-sungguh lah ya, agar menemukan esensi spiritualnya. Bahkan teknologi modern ini juga sangat spiritual menurut saya. Nanti akan kita bahas tentang itu. Tapi saya pengen kita semua memahami dulu dua hal ini ya, nanti agar tidak gagal paham apa yang mau saya jelaskan ya. Jadi spiritual itu bukan hanya tentang pemahaman ya. Di dalam spiritual itu kita dianjurkan untuk menemukan cahaya ilahi ya, menemukan Tuhan ya. Tapi setelah itu apa? Setelah itu kan manusia harus menciptakan sesuatu untuk keselamatan umat ya, entah dari doanya, entah dari perilakunya, entah dari apapun. Jadi setelah manusia tersebut menemukan kemanunggalan, menemukan pencerahan itu tadi ya, dia diharuskan untuk mempraktekkan segala pencerahannya itu atau kemanunggalannya itu dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bermanfaat untuk alam semesta beserta isinya. Dan bahkan setelah mati, setelah orang tersebut tidak ada pun tetap masih memberikan manfaat untuk alam sekitar. Inilah juga yang disebut sebagai rahmatal lil alamin ya, yang juga disebut oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, sejati ning urip iku sing gawe urup. Dan itu juga bagian dari salah satu makna dari alif dan ba ya. Urip dulu baru urup, hidup dulu baru bisa menghidupi ya. Hidup itu tadi maknanya kemanunggalan, menemukan cahaya Tuhan, sehingga ketika dia menghidupi sesuatu itu atas dasar perintah Tuhan, kehendak Tuhan, jadi benar yang dilakukan. Nah ini nanti kaitannya ke mana? Ke teknologi yang sekarang terjadi. Nanti kita akan bahas apakah ini dasarnya pencerahan dari Tuhan atau bukan. Ya. Alif itu diibaratkan seperti laki-laki, ba itu diibaratkan seperti wanita. Ya. Nah, ini nanti akan pemahamannya sangat luas, sangat panjang pembahasan mengenai ini. Saya ingin kembali ke spiritual dan ritual itu tadi dulu aja ya. Jadi ketika kita dapat memahami spiritual secara universal, ya, maka kita akan sadar bahwa kehidupan kita sehari-hari ini dari melek mata sampai merem mata lagi itu sebenarnya mengandung unsur spiritual yang sangat luar biasa kalau kita mau menemukannya ya. Tapi kalau tidak menemukannya, tidak mengetahuinya, ya itu hanya sebagai ritual saja ya. Bahkan banyak juga orang yang berpikir tentang spiritual itu kuno ya, hanya dipelajari orang sepuh, hanya dipelajari orang-orang yang sudah tua, orang yang di kampung, di gunung ya. Menurut saya ya nggak begitu juga. Sebenarnya spiritual itu tadi saya bilang sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia sehari-hari ya, dari melek mata pagi sampai merem mata lagi, itu semuanya spiritual, tinggal kita mau menemukannya atau tidak ya. Dan bahkan yang tadi saya bilang, teknologi itu juga spiritual sebenarnya. Contoh, dulu orang mengenal telepati, sekarang orang mengenal handphone ya. Itu salah satu contoh kecil saja. Nah sekarang bagaimana kita memahami tentang teknologi ya, teknologi modern dan spiritual. Bagaimana kita cara memahami ini semua? Coba kita sama-sama pikirkan, sekarang ini sebenarnya kita ini sudah modern atau belum? Dan teknologi kita ini sebenarnya sudah maju atau belum?